Apa kamu tidak ingin mengatakan sesuatu padaku sebelum aku pulang? Tanya Nando setelah dia berpamitan pulang. Nando membantu Amira hingga malam tiba. Sebenarnya tidak banyak yang perlu mereka bereskan dan pekerjaan itu sudah selesai sejak siang. Tapi Nando tetap berada di kontrakan Amira hingga malam hari. Selain menemani Axel, mereka juga ngobrol santai. Saat Axel sudah tidur, baru Nando berpamitan pulang. Hanya saja sebelum masuk ke dalam mobil, Nando berhenti sejenak dan memperhatikan Amira. Terima kasih Nando, kamu sudah membantu aku dan Axel pindah rumah. Terima kasih juga karena kamu mengizinkan Bu Inem tinggal bersama kami untuk menjaga Axel saat aku bekerja. Ucap Amira, dia pikir kata-kata ini yang dimaksud dan ditunggu oleh Nando untuk diucapkan. Nando tersenyum masam. Bahkan dari bibirnya terdengar belaan panjang yang seolah bukan kata itu yang dia ingin dengar dari Amira malam ini. Nando, apa aku salah ucap? Amira peka. Apa tidak ada kata lain lagi selain ucapan terima kasih? Sekali lagi Nando bertanya. Amira malah bingung. Menurutnya tidak ada kata-kata lain yang harus dia ucapkan untuk Nando selain ucapan terima kasih atas semua kebaikannya. Apalagi? Amira balik bertanya. Nando bertingkah penat. Sesekali pria itu menyugar rambutnya ke belakang. Sesekali juga dia mengusap wajah dan menjumput bibir serta hidungnya sendiri karena menurutnya Amira sama sekali tidak peka dan pemikiran mereka tidak sama. Nando, memangnya apa yang harus katakan untukmu? Amira merasa tidak enak hati melihat Nando gelisah dan tidak tenang. Bahkan sepertinya merasa tidak senang dan tidak puas atas dirinya. Nando memutar tubuh menghadap mobil, lalu membungkuk dengan kepala hampir menyentuh bodi mobil. Hanya saja masih terjaga jarak oleh kedua tangannya karena pria itu menopang tubuhnya dengan kedua tangannya. Dengan cepat dia kembali memutar dan menghadap Amira, lalu menatapnya lekat. Amira, apa kamu tidak mau mintaku menemanimu malam ini di rumahmu yang baru ini? Ini malam pertama kalian pindah rumah dan menempati rumah ini. Apa kamu tidak ingin? Aku memastikan bila rumah ini aman untuk kalian. Apa kamu tidak khawatir? Ucap Nando dengan nada sedikit cepat karena merasa sedikit kesal atas tidak kepekaannya Amira. Amira tercengang mendengar ungkapan hati Nando. Mana dia tahu kalau Nando sebenarnya ingin tinggal di rumah kontrakannya malam ini. Dia juga tidak pernah berpikir seperti itu. Hei, kenapa malah bengong? Nando kembali bersuara karena Amira malah terdiam. Akhirnya Amira tersenyum canggung. Nando, kamu tahu bukan? Rumah ini sangat kecil. Tidak ada kamar lagi untukmu. Satu kamar untukku dan Axel, satu kamar untuk Bu Inem. Kalau malam ini kamu tidur di sini, kamu mau tidur di mana? Tidak ada kamar lagi, ucap Amira. Aku bisa tidur di ruang tamu, jawab Nando dengan entengnya. Bahkan wajahnya kini sudah dihiasi dengan senyum. Tidak Nando, ruang tamu tak ada apa-apa. Amira menolak. Bukan karena apa, di ruang tamu tidak ada sofa, tidak ada yang bisa digunakan Nando untuk membaringkan tubuhnya. Hanya ada kursi-kursi sederhana saja. Tidak mungkin Nando tidur di lantai. Kalau gitu, aku tidur di mobil aja. Nando memberi pilihan. Amira kembali tertawa kecil. Dia pikir tekad Nando sangat konyol dan tidak masuk akal. Karena mengkhawatirkan dirinya dan juga Axel. Nando sampai rela tidur di dalam mobil. Tidak Nando, lebih baik kamu pulang saja dan tidur di rumahmu sendiri. Percayalah, aku tidak apa-apa. Tapi Amira, pulanglah Nando, sudah malam. Amira mendorong Nando dan buka pintu mobil Nando agar pria itu segera masuk ke dalam mobilnya dan pulang. Sebenarnya Nando berat meninggalkan Amira dan Axel di rumah yang menurutnya tidak layak dan tidak aman untuk Amira tinggali. Mungkin kalau Amira tinggal bersama suaminya, atau setidaknya ada laki-laki yang bisa menjaganya, Nando tidak akan khawatir seperti ini. Sebelum pergi dan meninggalkan rumah Amira, lagi-lagi Nando memandang ragu dan khawatir pada Amira. Hanya saja Amira memberi kode agar Nando segera pergi dari rumahnya. Amira, besok kami tidak perlu bekerja, kamu libur saja dulu, ucap Nando dalam mobilnya. Tidak, besok aku sudah bisa bekerja, tidak enak sama yang lain, tolak Amira. Baiklah, terserah kamu saja, besok aku jemput kamu. Nando tidak mau berdebat dengan Amira dan menurutnya keras kepala dan pura-pura tidak membutuhkan bantuan. Aku naik Grab saja. Tidak ada penolakan, besok tunggu aku menjemputmu. Setelah berkata, Nando segera menaikkan kaca mobilnya dan pergi.
Hanya dengan cara itu, dia bisa menghentikan penolakan Amira. Amira masih berdiri memperhatikan perginya mobil Nando hingga bayangan mobil itu tak terlihat lagi. Amira harus masuk ke dalam mobil dan istirahat. Hari ini hari yang melelahkan baginya, dan malam ini dia juga tidur dengan nyenyak agar esok pagi dapat bangun dengan semangat dan tenaga baru. Dia harus tetap semangat. Esok harinya Nando benar-benar membuktikan kata-katanya menjemput Amira. Bahkan saat Amira baru selesai masak dan hendak mandi, pria itu sudah datang dengan pakaian rapi dan buah tangan untuk Axel. Amira ingin heran, tapi apa yang dilakukan Nando sama sekali tidak bisa dihindari. Hingga akhirnya dia meminta Nando sarapan bersama mereka dan berangkat ke kedai. Nando, aku masuk terlebih dahulu, baru kamu, ucap Amira saat mereka sudah sampai di kedai. Amira tidak ingin Resti semakin membencinya karena melihat mereka datang bersamaan. Nando tidak menjawab, dia hanya terdiam dan memastikan mesin mobil, juga melepas sabuk pengaman dari tubuhnya. Dia juga membiarkan Amira keluar terlebih dahulu, hanya saja Nando pun tidak menunggu di dalam mobil. Setelah siap, dia langsung keluar dari mobil dan menyusul langkah Amira. Bahkan kini Nando telah berjalan sejajar dengan langkah Amira. Nando? Amira kaget bercampur geram. Kamu membentak bosmu, Amira? Tidak sopan, canda Nando. Kamu yang tidak sopan, balas Amira. Meski mereka berbicara dan saling gontok, tetapi Amira menjaga gestur tubuhnya untuk tetap terlihat cuek dan menjaga jarak antara mereka. Mereka baru berpisah saat Amira langsung pergi ke meja kasir, sedangkan Nando langsung berjalan menuju ruang kerjanya. Sebenarnya hari ini tidak ada agenda Nando di kedai ayam goreng karena dia harus pergi ke perusahaan untuk rapat pagi bersama para stafnya. Hanya karena ingin memastikan keselamatan Amira, dia rela pergi ke kedai ayam dan tinggal beberapa menit di sana lalu pergi lagi. 1 minggu sudah Amira tinggal di rumah kontrakannya yang sederhana. Dalam 1 minggu ini, Nando sering datang ke sana dengan alasan bermain dengan Axel. Seperti hari ini adalah hari Minggu. Amira libur. Begitu juga dengan Nando. Nando telah datang ke rumah Amira pagi-pagi. Amira sendiri kaget melihat mobil Nando berhenti di depan pintu pagar. Saat ini Amira sedang menyiram bunga di depan rumahnya. Kamu bukan ingin menjemput aku untuk kerja kan? Tanya Amira saat membukakan pintu pagar untuk Nando. Jelas tidaklah, aku datang karena aku sudah janji pada Axel untuk menemaninya main ke pantai. Ucap Nando dengan gaya sombongnya dan terus berjalan untuk masuk rumah. Seolah rumah itu adalah rumahnya dan dia bebas keluar masuk tanpa harus izin pada pemilik rumahnya. Dia senang karena mempunyai alasan untuk datang. Amira mengikuti langkah Nando. Ke pantai? Amira mencekal lengan Nando, memutar tubuh pria itu dan menghentikan langkahnya. Amira tidak paham dengan apa yang dikatakan Nando tentang rencana mereka pergi ke pantai. Tepatnya rencana Axel dan Nando tanpa pengetahuannya. Mata Amira menyorot tajam penuh tanya pada Nando. Iya, pantai. Aku dan Axel akan pergi ke pantai hari ini. Apa bocah kecilmu itu tidak mengatakan apa-apa padamu? Tidak, jawab Amira singkat. Oke, kalau begitu biar aku yang mengatakan padamu sekarang. Amira, hari ini aku dan Axel berencana pergi ke pantai dan liburan di sana 1 hari ini. Apa kamu mau ikut dengan kami atau tetap di rumah dan merasa bosan? Kamu gila, Nando. Amira kesal dengan tingkah konyol Nando yang seenaknya sendiri bersikap dan mengambil keputusan pada Axel dan dirinya. Semakin kesal karena Axel sepertinya malah pro pada Nando dibanding pada mamanya sendiri. Tidak mungkin Amira membiarkan Axel pergi sendiri bersama Nando tanpa dirinya. Bahkan Nando juga mengajak Mbok Inem. Mau tidak mau Amira harus setuju dan ikut dengan mereka juga. Nando memasang wajah menang dan senang di atas ekspresi kesal Amira. Hari ini dia membawa Amira dan Axel pergi ke pantai yang ada di sekitar mereka tinggal karena hanya ada waktu 1 hari saja. Selama menikmati angin segar dan pasir putih di pantai, Axel terlihat sangat bahagia dan senang bermain bersama Nando. Mereka terlihat sangat akrab dan ceria. Sesekali tawa mereka membahana mencuri perhatian Amira. Axel dan Nando membangun istana pasir. Sesekali mereka berlarian dan saling mengejar satu sama lain dengan tawa lepas. Bahkan Nando pun tidak segan mengangkat tubuh mungil Axel dan membawanya ke tengah lautan sehingga keduanya basah. Semua yang terlihat di mata Amira adalah kebahagiaan sehingga hati Amira pun merasa bahagia.
Sejenak dia melupakan rutinitas kehidupan dan luka yang pernah ada. Sembari duduk di atas hamparan pasir putih dengan berlatasan tikar yang mereka sewa, Amira tidak pernah lepas dari kedua pria itu. "Ma, ayo sini!" teriak Axel memanggil Amira sembari melambaikan tangan. Amira membalas panggilan Axel dengan lambaian tangan dan senyum bahagia. Tetapi dia tidak beranjak untuk datang. Mungkin karena Amira tidak segera merespon dan datang, Nando berjalan ke arahnya sembari menggandeng tangan Axel untuk tetap bersamanya. Melihat Axel dan Nando berjalan bersama layaknya seorang ayah menuntun anaknya, senyum Amira semakin lebar. Apalagi saat melihat bibir Axel tersenyum lebar, hati Amira terasa adem. "Ma, ayo ke sana!" Axel menunjuk ombak laut yang bergulung kecil ke arah pantai. Amira terkejut saat merasakan tangan dingin Axel menarik tangannya. Meski sejak tadi dia memperhatikan mereka berdua, tapi nyatanya Amira tidak sadar kalau dua pria itu sudah berdiri di hadapannya. "Mama di sini aja," ucap Amira enggan untuk pergi ke laut. Sepertinya dua pria itu sudah memiliki rencana yang tersusun rapi. Buktinya saat Amira menolak untuk ikut ke tengah laut, keduanya langsung bermain mata dan memberi kode satu sama lain. Tiba-tiba secara serentak kedua pria itu bergerak kompak dan langsung menarik tangan Amira kedua belah. Mereka memaksa Amira untuk ikut. Meski Amira berontak dan menolak, tapi nyatanya penolakan itu tidak berlaku. Axel dan Nando terus menariknya, karena Amira tidak juga menyerah untuk menolak. "Om, Mama angkat saja dan jeburkan ke laut," teriak Axel. Mata Amira melotot mendengar ide buruk Axel untuknya. Lebih melotot lagi saat Nando tidak menolak ide Axel. Pria itu langsung mengangkat tubuh Amira tanpa minta izin terlebih dahulu. "Nando, turunkan aku!" Amira berseru-seru meminta Nando menurunkan tubuhnya dan membiarkan dia jalan sendiri. Tapi pria itu sama sekali tidak menghiraukannya. Nando terus membawa tubuh Amira ke tengah lautan dengan Axel bersorak senang mengikuti mereka. Tubuh Amira akhirnya basah dan mengambang dalam air laut yang asin karena Nando benar-benar menjatuhkannya ke dalam air. Amira pun dengan cepat menyeka air pada wajahnya untuk bisa melihat dan bernapas dengan normal. "Kamu gila, Nando," maki Amira kesal. Sayangnya semakin Amira tidak berlaku untuk mereka. Tidak membiarkan Amira terus maki dengan kesal, Axel dan Nando sudah kembali menyerangnya dengan cipratan air ke arah Amira, hingga akhirnya mereka saling menyerang. Hilang sudah kekesalan Amira. Kini yang ada hanya tawa kebahagiaan dari ketiganya. "Aku lelah," desa Amira saat ketiganya berjalan ke bibir pantai dan menjatuhkan diri duduk di atas pasir putih dengan Axel di antara Amira dan Nando. "Iya mah, aku juga capek," saut Axel dengan napas tersengal karena kelelahan bermain air. "Sama, Om juga capek," saut Nando tidak mau kalah. Nando membaringkan tubuh di atas pasir dengan kedua tangan di belakang kepala sebagai bantal. Saat melihat Axel mengikuti dirinya, dengan cepat Nando melirik ke arah Axel. Tadinya dia ingin merentangkan tangan agar Axel menggunakan tangannya sebagai bantal, tapi bocah kecil itu menolak dan memilih bergaya sama dengan Nando. "Kapan-kapan kita kesini lagi ya Om?" ucap Axel sembari menoleh dan melihat Nando. "Iya," jawab Nando tersenyum, lalu keduanya kembali melihat langit biru dengan awan putih berbaris seperti domba sedang berjalan, digiring oleh pengembalanya. Amira kembali melihat kebahagiaan keduanya. Dia masih tetap duduk memperhatikan mereka. Hingga beberapa menit tidak ada suara atau obrolan di antara mereka. Amira pun membaringkan tubuh sejajar dengan Axel dan membiarkan angin pantai menyapu wajah mereka. Melihat Amira membaringkan tubuh, Nando mengangkat kepala sedikit untuk melihatnya. Dilihatnya Axel dan Amira sama-sama menjamkan mata. Wajah keduanya tampak tenang dan bahagia. Hanya saja dalam wajah Amira masih terlihat kurat kesedihan dalam perjalanan hidupnya. Nando pikir perjalanan cinta dan hidup Amira telah meninggalkan luka yang amat sakit sehingga meski dia telah menghibur dan selalu ada untuk membuatnya bahagia, luka itu tetap tidak akan hilang. Meski Amira menutupinya, tapi saat tenang seperti ini, tetap saja garis luka itu terlihat jelas pada wajahnya. "Kamu pantas bahagia, Amira," gumam lirih Nando masih memperhatikan wajah Amira. Tidak ingin membuat suasana bahagia menjadi canggung di antara mereka, Nando kembali membaringkan kepala agar Amira tidak mengetahui kalau dia sudah memperhatikannya. Saat kembali ke rumah, Axel sudah tidur karena mereka kembali hampir tengah malam. "Nando, terima kasih untuk hari ini," ucap Amira saat Nando selesai membaringkan Axel di tempat tidur. Nando tersenyum. "Aku akan membuat buku catatan dan menulis ucapan terima kasihmu pada aku, Amira. Dan saat akhir bulan nanti,
Aku akan menghitung jumlahnya. Canda Nando menanggapi ucapan terima kasih Amira yang selalu terucap. Jangan konyol Nando. Amira kesal, tapi menanggapinya dengan tawa juga. Amira dan Nando berjalan keluar kamar karena tidak baik mereka berada di dalam satu kamar meski karena Nando mengantar Axel. Amira, besok aku akan minta orang mengantar mobil yang ada di rumah untukmu agar kamu bisa berangkat kerja tanpa naik Grab atau ojek, ucap Nando. Tidak perlu Nando, aku sudah membeli motor dan besok rencananya akan dikirim, tolak Amira. Motor? Nando kaget. Ya, aku beli motor bekas untuk kerja. Lumayan mengurangi ongkos naik ojek, sahut Amira. Motor bekas? Nando menunjukkan ekspresi tidak yakin dan terkesan kaget. Ya, kamu tenang saja, meski bekas, tapi masih bagus kok. Aku sudah lihat berapa hari yang lalu. Amira tahu kalau Nando mengkhawatirkan dirinya. Bagaimana dengan mesinnya? Perjalananmu ke kedai lumayan jauh, Amira. Kalau kamu mau, seharusnya kamu beli motor baru, bukan bekas. Aku bukan orang kaya, Nando. Bekas juga tidak apa-apa. Yang penting bisa jalan dan aku tidak perlu merepotkanmu menjemputku, ucap Amira. Bagaimana kalau macet di jalan? Nando mulai menunjukkan wajah kesalnya.